I would like to welcome the next university to present its universities and also the information. For Dong Hai University, the time is yours. Okay, ladies and gentlemen, so while we are waiting for Dong Hai University to present, I would like to remind you all to scan the QR code on the right side of your screen. Jadi bagi teman-teman semua, bagi Bapak Ibu sekalian, jangan lupa untuk mengisi absen dengan cara pertama untuk scan QR code yang sudah ada di bagian kanan layar dari Bapak Ibu dan juga teman-teman sekalian. Kemudian jangan lupa untuk diisi data-datanya dengan tepat dan juga email address-nya jangan sampai salah karena nanti panitia akan mengirimkan e-certificate ke alamat email yang sudah tertera. Kemudian juga sekadar informasi yang ingin saya berikan, saya ingin ulangi kembali kepada Bapak, Ibu, dan juga teman-teman sekalian bahwa Taiwan Education Center Indonesia, di Indonesia ini ada 3. Yang pertama adalah KIC Indonesia di Surabaya, lebih tepatnya terletak di Universitas Airlangga, Kampus B, di Airlangga Syariah and Entrepreneurship Education Center Tower atau ASEEC, lantai 12. Yang kedua juga ada di Jakarta, yang terletak di Gedung Raden Dwi Sartika, lantai dasar di Universitas Negeri Jakarta. Dan yang terakhir adalah TEC Indonesia yang terletak di Yogyakarta, lebih tepatnya di lantai 2 Gedung Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. So now for the representative of Dong Hai, are you ready to present? Yeah. Okay. Okay. The time is yours. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya dengan Penny dari Tung Hai Education Center, wakilan dari Tung Hai University di Indonesia, yang berlokasi di Kampus Ukrida, Jakarta Barat. Next. Hari ini saya akan menjelaskan sekilas mengenai kehidupan di Taiwan, Taichung City, dan informasi studi di Tung Hai University. Next. Berikut ini adalah peta rute perjalanan dari Indonesia, tepatnya dari Jakarta menuju ke Taiwan. Untuk perjalanannya kurang lebih ditempuh selama 5 jaman, dan untuk penerbangan langsung yang digunakan dari Jakarta atau Surabaya biasanya ada 2 ya, yaitu China Airlines atau EVA Air. Next. Tung Hai itu terletak di kota Taichung, di bagian tengah Taiwan. Dari Taoyuan Airport menuju kota Taichung dapat menggunakan beberapa transportasi umum seperti high speed train atau kereta cepat selama kurang lebih 45 menit, atau jika naik bis kurang lebih 2 jaman. Biasanya untuk murid-murid baru Tung Hai itu akan langsung dijemput di airport oleh para senior dengan bis dari bandara menuju kampus. Itu dalam kondisi normal ya. Mungkin dalam 2 tahun terakhir ini penjemputan masih dari airport menuju hotel karantina. Semoga untuk tahun mendatangnya sudah normal kembali. Next. Nah, ini contoh beberapa transportasi umum di Taichung City. Sistem transportasinya sudah bagus dan termasuk lengkap ya. Dari bis, itu kalau kita naik bis biasanya free 10 km pertama, lalu ada MRT, kereta cepat, dan mungkin ada yang suka sambil olahraga itu bisa juga menyewa U-Bike, di mana free untuk 30 menit pertamanya.
Next. Di Taichung City juga ada banyak night market. Yang terdekat dengan kampus Tunghai itu adalah Tunghai Night Market. Dan yang paling dikenal itu adalah ada Fengjian Night Market. Biasanya murid-murid saat liburan atau selesai kuliah itu suka jalan-jalan atau belanja di sini, baik itu makanan atau kebutuhan sehari-hari mereka. Next. Selain night market, ada juga beberapa tempat wisata yang dikunjungi di Taichung City seperti National Taichung Theater yang di sebelah kiri atas. Kemudian ada Gaume Wetlands. Lalu di Taichung juga ada kafe atau restoran pertama yang menjual bubble tea. Kemudian yang paling kanan bawah itu adalah Luce Chapel yang terdapat di dalam kampus Tunghai University. Ini juga menjadi daya tarik bagi para turis, baik lokal maupun luar Taiwan. Next. Berikut ini adalah kurang lebih perbandingan biaya hidup antara kota Taichung dengan ibu kota Taipei per bulannya. Jadi di Taichung itu kalau kita lihat lebih terjangkau, baik dari segi tempat tinggal, transport, hingga makanan. Next. Kenapa harus pilih Tunghai? Ada beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan. Di antaranya tersedia beasiswa. Ada di sana di Tunghai ini ada beasiswa ada 2, yaitu ada yang dari pemerintah MOE Taiwan dan ada juga yang dari Tunghainya sendiri. Itu ada 3 tipe tingkatan, yaitu mendapat potongan uang kuliah 100.000 atau 60.000 atau 20.000 NTD untuk 1 tahun dalam 2 semester, yang setiap tahunnya dapat di-apply kembali oleh international students, di mana akan direview dari prestasi akademik yang terbaru. Kemudian Tunghai adalah merupakan salah satu universitas unggulan dan universitas swasta pertama di Taiwan, maka nggak usah ragu lagi dengan kualitas akademiknya ya. Program yang tersedia juga cukup lengkap, yaitu mulai dari sektor teknologi, bisnis, pertanian, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis karena berada di tengah Taiwan. Misalnya kalau kalian mau ke Taipei di utara atau Kaohsiung di selatan, itu jaraknya tidak begitu jauh ya. Lalu kalau misalnya yang suka dengan alam, itu Taichung juga dekat dengan pegunungan, jadi cocok untuk yang suka hiking atau trekking. Untuk standar quality-nya juga sudah seperti di Taipei dan merata dengan kota-kota di Taiwan lainnya. Dari sistem transportasi dan medical yang baik, jadi murid-murid juga belajar di sana dengan rasa aman dan nyaman. Untuk uang kuliahnya sendiri juga bisa dibilang terjangkau, karena mungkin nggak ada diminta membayar uang pangkal seperti contohnya kalau kita kuliah di Indonesia. Untuk murid-murid internasional Tunghai sendiri juga banyak. Jadi kita bisa saling belajar budaya, nggak hanya dari orang Taiwannya saja, tapi dari teman-teman negara lainnya. Next. Untuk 1 tahun pertama, itu di Tunghai akan mendapat free Mandarin course, 2 kali seminggu itu totalnya 6 jam. Biasanya dimulai setelah kuliah selesai, sekitar jam 6 sampai jam 9 malam biasanya. Walaupun tidak termasuk dalam SKS, untuk course Mandarin ini untuk S1 wajib ya, karena sangat membantu juga untuk basic komunikasi sehari-hari selama di sana. Untuk kelas khususnya sendiri juga tidak akan dicampur langsung, biasanya saat kita awal masuk perkuliahan itu akan ada placement test terlebih dahulu untuk penempatan kelasnya masing-masing. Kemudian di Tunghai itu juga ada yang namanya label program untuk 2 semester awal. Jadi tidak hanya belajar mata kuliah, tapi juga diajarkan untuk mandiri, bertanggung jawab, dan cinta dengan lingkungan. Ngapain aja sih label program itu? Biasanya akan dibentuk kelompok kecil untuk menyapu dan membersihkan sekitar kampus. Ini biasanya ini wajib di sana dan masuk dalam SKS. Jadi diusahakan tidak bolos, kalau tidak di tahun selanjutnya itu biasanya harus ulang dari awal lagi. Lalu kalian juga bisa mendaftar 2 jurusan pilihan saat apply di Tunghai University. Kemudian benefit lainnya yang didapat jika kuliah di Tunghai adalah
kesempatan untuk mendapat pekerjaan dan penghasilan lebih baik saat kembali ke Indonesia, dan juga kesempatan untuk studi ke luar negeri. Next. Berikut adalah beberapa fakta dari Tunghai University, di mana Tunghai itu didirikan tahun 1955 dan merupakan universitas swasta pertama di Taiwan, berada di Taichung City. Untuk areanya sendiri cukup luas ya, dan Tunghai itu didesain oleh salah satu arsitektur terkenal bernama IMP di Taiwan, yang beliau juga salah satu arsitek yang mendesain Louvre Museum di Prancis. Next. Tunghai University juga sangat welcome dengan murid-murid internasional, terutama anak Indonesia. Karena jumlah murid Indonesia yang cukup banyak, maka ada dibentuk yang namanya komunitas TUISA, itu atau organisasi mahasiswa Indonesia di Tunghai. TUISA ini sangat banyak membantu adik-adik kelas sejak persiapan dari sebelum berangkat sehingga selama perkuliahan. Jadi anggap aja TUISA ini sebagai keluarga kedua kalian selama di Tunghai. Bagi kalian yang mau beribadah di Tunghai juga nggak perlu khawatir ya. Jadi karena di sana udah tersedia seperti Luce Chapel untuk yang beragama Kristen, atau prayer room itu untuk yang Muslim, dan biasanya dari kakak-kakak kelas TUISA juga akan mengajak adik-adik kelasnya untuk pergi beribadah di luar kampus. Next. Berikut adalah fasilitas yang tersedia di Tunghai. Di antaranya dari dorm atau asrama, itu biasanya kita akan dikasih kerangkanya aja ya. Jadi untuk kasurnya itu biasa kita beli sendiri atau pesan dari International Office Tunghai. Dalam satu kamar biasanya ditempatkan 4 orang. Lalu di Tunghai juga ada perpustakaan besar. Kemudian di masing-masing departemennya sendiri juga mereka akan menyediakan perpustakaan. Lalu ada kantin, minimarket, ada kantor pos juga untuk kita kalau membuat rekening pertama di Taiwan. Next. Tunghai University itu sangat luas ya, jadi sampai di dalam kampusnya itu disediakan bis untuk pindah dari kampus 1 ke kampus 2 gitu misalnya. Dan berikut adalah beberapa lokasi yang biasa dijadikan tempat wisata di dalam kampus. Salah satunya yang cukup unik adalah yang kanan bawah itu kita punya kandang sapi sendiri. Biasanya untuk jurusan food science atau animal science itu banyak praktek di sini juga. Dan Tunghai juga ada memproduksi yogurt dan es krim sendiri yang bisa dibeli di kafe di dekat area Tunghai. Next. Di Tunghai University terdapat 9 departemen, yaitu College of Arts, College of Engineering, College of Science, College of Social Science, College of Agriculture, College of Management, College of Fine Arts and Creative Design, College of Law, dan International College untuk full English program. Yang paling diminati anak-anak Indo itu biasanya di College of Management, kemudian Agriculture, Social Science, International College, tapi tidak menutup kemungkinan untuk ke jurusan lainnya juga ya. Next. Ini sekilas dari jurusan-jurusan yang ada di masing-masing departemen. Mungkin untuk jika ingin melihat yang lebih jelas lagi, kalian bisa akses juga langsung ke websitenya Tunghai University ya. Untuk manajemen di Tunghai University itu sudah terakreditasi AACSB, jadi sudah nggak perlu diragukan lagi. Khusus untuk departemen ini ada membuka program yang namanya GEP atau Global Elite Program, bekerja sama dengan Rutgers University di USA. Jadi jika kalian berminat mengambil jurusan jalur fast track 3+2 selama 5 tahun untuk mendapatkan 2 gelar sekaligus S1 dan S2, bisa mendaftar program ini. Jadi tahun pertama sampai ketiga itu di Tunghai University, kemudian tahun keempat kelimanya itu ke USA di Rutgers University. Untuk program yang dapat diambil itu dari Business Administration, International Business,
accounting, statistics, finance, dan information management. Itu semua diajarkan dalam bahasa Inggris kebanyakan. Untuk informasi lebih jelasnya, kalian juga bisa kontak ke GP College of Management-nya langsung, itu ada di sebelah kanan bawah. Next. Nah, untuk International College di Tunghai itu terdapat 3 ya. International Business Administration atau ABA, atau lalu Sustainability Science and Engineering atau SSE. Kemudian yang terbaru adalah Interdisciplinary Degree Program. Nah, dalam program ini, next. Dalam program ini di tahun pertamanya akan belajar dari mata kuliah umum, kemudian mata kuliah wajib IDP, dan juga memperdalam bahasa Mandarinnya. Untuk yang mata kuliah umum dan mata kuliah wajib IDP itu diajarkan dalam full bahasa Inggris. Jadi misalnya ada kalau misalnya kalian yang masih bingung mau ambil jurusan apa, atau misalnya bahasa Mandarinnya belum terlalu pede, nah itu bisa juga mengambil jurusan ini. Kemudian di tahun keduanya nanti baru memilih atau transfer ke jurusan yang diinginkan. Apakah mau tetap di konsentrasi di IDP yang di International College atau pindah ke major lainnya. Next. Lalu kalian juga bisa lanjut untuk ambil program dual degree dengan universitas luar negeri yang bekerja sama dengan Tunghai University dalam IDP program ini. Next. Berikut adalah sekilas biaya untuk masing-masing departemen per semesternya untuk anak S1 sampai S3. Ini dalam NTD ya, untuk dalam semesternya. Jadi masing-masing jurusan itu bisa dilihat dari masing-masing jurusannya. Kemudian di bagian bawahnya itu adalah biaya tambahan lainnya, seperti asuransi, buku, kemudian dorm, internet dorm, asuransi sekolah, dan asuransi nasional. Kalau misalnya diperkirakan dalam rupiah, keseluruhannya biaya yang dibutuhkan itu kurang lebih 80, mungkin sekitar 80 atau 120 jutaan per tahun. Untuk info yang lebih detail, kalian bisa juga scan dari barcode yang di sebelah kanan ini. And next. Untuk sistem edukasi di Tunghai ini sama seperti di Indonesia ya, jadi S1 4 tahun, kemudian S2 2 tahun, lalu S3-nya 4-5 tahun. Untuk mulai pendaftaran fall semester itu biasanya mulai Januari sampai Mei, itu terdiri dari 4 tahap. Kemudian perkuliahannya itu dimulai bulan September. Untuk pendaftarannya sendiri itu semua online ya. Jadi untuk online application-nya itu yang terlampir, bisa juga scan QR code yang di sebelah kanan ini. Kemudian next. Berikut adalah dokumen-dokumen yang perlu disiapkan untuk apply ke Tunghai. Jadi nanti semuanya disiapkan dalam bentuk soft copy. Itu diantaranya application form yang dapat di-download di website Tunghai University, kemudian pas foto, lalu ijazah, semua transkrip dari semua semester, financial statement itu biasanya minimal 60 jutaan untuk 6 bulan terakhir, lalu surat rekomendasi untuk S1 itu biasanya butuh minimal 1 dan S2, S3 itu minimal 2. Lalu ada autobiografi, study plan, lalu ada juga spesifik dokumen dari masing-masing departemen. Contohnya jika kalian ambil jurusan arsitek atau misalnya musik, nah itu harus melampirkan juga portfolio. Nah untuk dokumennya ini semua juga harus sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau Mandarin. Next. Ini tadi udah sempat dijelaskan ya, untuk scholarship itu ada 2 macam, dari yang Taiwan Government, bisa kalian cek lebih lengkap dari websitenya. Kemudian untuk Tunghai University ada 3 tipe, 100.000, 60.000, 20.000 NTD untuk per tahunnya. Next. Nah ini untuk
kalau misalnya kalian ke Taiwan untuk belajar bahasa, di Tsinghua University juga menyediakan CLC atau Chinese Language Center-nya sendiri. Itu biasanya belajarnya dalam 8 atau 16 minggu. Kemudian untuk informasi yang lebih jelasnya kalian juga bisa lihat di URL website yang di bagian bawah atau scan QR code di sebelah kanan ini. Next. Tsinghua Education Center Indonesia juga dipercaya menjadi salah satu penyelenggara untuk ujian TOCFL atau Test of Chinese as a Foreign Language di Jakarta, di mana untuk sertifikat TOCFL ini diperlukan untuk syarat apply kuliah dan juga untuk apply visa. Untuk penyelenggaraannya itu, untuk yang kita di Ukrida ini menggunakan sistem komputer dan bisa didaftar tiap bulannya dalam 1 tahun. Next. Ini adalah Instagram kita. Kalau misalnya kalian mau tahu update atau informasi mengenai Tsinghua, bisa juga follow kita di THUEC _Indonesia. Next. Selain ada Tsinghua Education Center, ada juga Tuisa. Kalian bisa follow dari Tuisanya, ini yang di sebelah kanan, @tuisa_official. Atau yang di sebelah kiri ini adalah Instagram dari alumni Tsinghua Indonesia. Next. Ini untuk Facebooknya dari Tsinghua Education Center, kalian bisa follow juga. Next. Nah, ini adalah kontak jika misalnya masih ada yang kurang jelas atau misalnya ada pertanyaan lainnya, itu bisa hubungi saya atau ada rekan saya juga, Jenis, itu melalui WA, atau bisa juga email, atau bisa akses ke website kita di Linktree, bisa langsung ketik URL-nya atau scan barcode yang di sebelah kanan ini. Next. Nah, ini adalah informasi yang ada di Linktree kita. Jadi dari brosurnya Tsinghua, lalu admission information itu setiap tahunnya akan diupdate. Untuk informasi scholarship, tuition, lalu syarat dokumennya apa saja, itu semua ada di sini. Jadi kalian bisa cek juga langsung. Next. Ya, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan lagi ke moderator.